Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang berakal, seharusnya mengendalikan kecenderungan hawa nafsunya dengan menahan lapar. Karena lapar merupakan pengendalian terhadap musuh Allah. Sementara hal-hal yang menyuburkan setan adalah memperturutkan hawa nafsu, makan dan minum. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setan berada dalam diri anak Adam, berjalan bersama peredaran darah. Maka persempitlah perjalanannya dengan cara lapar. Sesungguhnya manusia yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat adalah orang yang lebih lama menahan lapar dan haus. Dan dosa yang paling besar yang akan merusak dan menghancurkan anak Adam adalah keinginan nafsu perut. Sebab keinginan nafsu perut, Adam dan Hawa diusir dari perkampungan yang abadi, yaitu surga, pada perkampungan yang hina dan miskin, yaitu dunia. Ketika Tuhan melarang mereka untuk memakan buah syajarah, keduanya terkalahkan oleh keinginan nafsu perutnya dan tetap memakan buah itu. Akhirnya aurat keduanya menjadi tampak. Pada hakikatnya perut merupakan sumber dari segala keinginan nafsu. Orang ahli hikmah berkata, barang siapa yang dikuasai hawa nafsunya, maka dia menjadi tertawan oleh kecintaan terhadap keinginan-keinginannya dan terkungkung dalam kesalahan-kesalahannya. Dan hawa nafsu itu akan menghalangi hatinya untuk dapat menerima faidah. Barang siapa yang menyirami anggota-anggota tubuhnya dengan memperturutkan kesenangan-kesenangan nafsu, berarti dia menahan pohon penyesalan di dalam hatinya. Allah menciptakan makhluk dalam 3 kategori. Dia menciptakan malaikat dan menyusun di dalam diri mereka akal tanpa dibekali dengan nafsu. Dia menciptakan binatang dan menyusun di dalamnya keinginan nafsu tanpa dibekali dengan akal. Sementara manusia, makhluk yang lebih baik, dia dibekali akal juga dilengkapi dengan keinginan nafsu. Barang siapa yang akalnya dapat mengalahkan keinginan hawa nafsunya, maka dia akan mencapai tataran yang lebih baik dari malaikat. Ibrahim Al-Khawas berkata, suatu ketika aku berada di Gunung Lukman. Saat aku melihat buah delima, aku menjadi menginginkannya. Maka aku mengambil satu buah delima dan membelahnya. Namun rasanya masam dan aku lalu meninggalkannya. Selanjutnya aku melihat seorang laki-laki terlempar yang dikerumuni oleh lebah-lebah. Aku mengucapkan salam kepadanya, Assalamu alayka
Dia menjawab, "Waalaikumsalam ya Ibrahim." Aku berkata, "Aku perhatikan Anda mempunyai urusan dengan Allah. Hendaklah Anda memohon kepadanya agar Ia menyelamatkan Anda dari sengatan lebah-lebah ini." Laki-laki itu berkata, "Aku melihat Anda mempunyai kedudukan di sisi Allah, maka hendaklah kiranya Anda meminta kepadanya agar Ia menyelamatkan Anda dari keinginan terhadap buah delima. Karena delima seseorang menjadi sakit di dunia." Sementara sengatan lebah hanya terletak dan mengenai tubuh, sedangkan sengatan hawa nafsu mengenai hati. Kemudian aku pergi meninggalkannya. Karena keinginan nafsu, seorang raja menjadi diperbudak olehnya, sementara karena kesabaran membuat seorang hamba menjadi raja. Tidakkah Anda tahu tentang kisah Nabi Yusuf dan Sulaikha? Nabi Yusuf benar-benar menjadi raja di Mesir berkat kesabarannya, sementara Zulaikha menjadi orang yang hina dina, miskin dan buta karena terseret oleh keinginan hawa nafsunya. Dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Abu Hasan Ar-Razi bercerita bahwa bermimpi melihat ayahnya setelah 2 tahun dari kematiannya. Dalam mimpi ia melihat ayahnya memakai baju aspal. Lalu dia bertanya, "Wahai ayah, mengapa aku melihat Anda sebagai ahli neraka?" Sang ayah menjawab, "Wahai anakku, waspadalah Anda dari tipu daya nafsu. Sebagaimana terungkap dalam syair berikut ini, aku diuji dengan 4 hal yang kesemuanya membebaniku begitu berat dan mencelakakan aku, yaitu iblis, dunia, jiwa, dan hawa nafsuku. Bagaimana bisa keluar daripadanya? Karena semuanya adalah musuhku. Aku melihat hawa nafsu selalu mengajak dan membisikkan kecenderungannya di dalam kegelapan syahwat dan pendapat." Hatim Al-Asam berkata, "Nafsuku begitu ulet dan tangguh. Ilmuku adalah pedangku. Dosaku adalah kerugianku. Syaitan adalah musuhku. Dan aku adalah orang yang mengkhianati diri sendiri." Seorang ahli ma'rifat menceritakan bahwa Hatim menyatakan sesungguhnya jihad itu ada 3 macam. Yang pertama, jihad dalam menghadapi orang-orang kafir. Ini merupakan jihad lahiriah, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berjihad di jalan Allah. Yang kedua, jihad terhadap orang-orang batil dengan jalan memberikan pengertian dan menyertainya dengan argumentasi atau hujjah.
sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Yang ketiga, jihad melawan nafsu yang selalu memerintahkan untuk melakukan kejahatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling utama ialah jihad memerangi hawa nafsu. Para sahabat ridwanullahi alaihim ketika pulang dari jihad melawan orang-orang kafir, mereka berkata, kita telah kembali dari perang kecil menuju pada perang yang lebih besar. Mereka menyatakan bahwa jihad menghadapi hawa nafsu dan setan sebagai jihad yang besar, karena jihad melawan orang-orang dalam medan pertempuran hanya terjadi waktu-waktu tertentu saja, dan musuh yang dihadapi juga terlihat dan dapat diketahui dengan jelas. Tetapi berperang melawan setan dan hawa nafsu berarti mereka berperang melawan musuh yang tak dapat dilihat dan medannya pun tidak terbatas. Dengan demikian, berperang melawan musuh yang dapat dilihat dengan jelas tentu lebih mudah daripada menghadapi musuh yang tidak dapat dilihat. Di samping itu, syaitan memiliki pembantu di dalam diri Anda, yaitu hawa nafsu. Sedangkan orang kafir yang Anda hadapi tidak memiliki pembantu dalam diri Anda. Oleh sebab itu, berperang melawan hawa nafsu merupakan perang yang spektakuler. Ketika Anda dapat membunuh dan mengalahkan orang kafir, berarti Anda meraih kemenangan dan mendapatkan harta rampasan perang. Dan jika orang kafir itu dapat membunuh Anda, maka Anda mati syahid dan mendapatkan balasan surga. Tetapi Anda tidak dapat membunuh syaitan yang selalu melakukan perlawanan terhadap Anda. Dan apabila ternyata syaitan dapat membunuh dan mengalahkan Anda, maka Anda menjadi terjatuh dalam siksaan Tuhan. Sebagaimana disebutkan, barang siapa yang kudanya terlepas dari tangannya dan lari meninggalkannya dalam medan pertempuran, maka kuda itu akan jatuh pada tangan orang-orang kafir yang menjadi musuh Anda. Tetapi ketika imannya yang terlepas dan lari meninggalkannya, maka ia menjadi terjatuh ke dalam murka Tuhan yang Maha Perkasa. Na'udzubillahi minhum. Ketika seseorang terjatuh dalam kekuasaan orang-orang kafir, maka tangannya tidak terbelenggu pada lehernya, kakinya tidak diikat, perutnya tidak sampai lapar dan tidak pula telanjang tubuhnya. Tetapi apabila seseorang terjatuh dalam murka Tuhan, maka wajahnya menjadi hitam pekat, tangannya terbelenggu dengan rantai pada lehernya,
kakinya diikat dengan tali-tali neraka, makanan dan minumannya api, dan pakaiannya pun juga dari api.